Jadi itu makanya mereka sampai ramai-ramai datang. Novo untuk dijadikan syarat saat mengajukan. Oto Hasibuan juga memberi tanggapan terhadap sejumlah pihak yang meragukan timnya yang tak kunjung mendapat barang bukti baru alias novum untuk dijadikan syarat saat mengajukan PK kembali. Edi Darmawan Salihin ke Barreskrim Polri dan yang membuat Oto sumringah lantaran laporan yang dibuat timnya telah diterima oleh pihak kepolisian. Seperti diketahui sebelumnya, laporan tim kuasa hukum Jessica yang tergabung dalam aliansi advokat pembela Jessica Kumala Wongso sempat ditolak lantaran kurangnya alat bukti. Hanya untuk buat laporan, dan saya tanya mereka akan tetap akan begitu katanya. Nanti kamu laporkan yang lain juga akan begitu. Jadi karena masyarakat sudah memberikan perhatian yang besar kepada kasus Jessica ini, bahkan di rapat DPR juga sudah dibicarakan, ya kan, di Komisi 3. Ya saya pikir Kapolri harus memberikan perhatian yang serius juga mengenai ini, tidak bisa lagi membiarkan ini sebagai biasa saja gitu, supaya hukum kita itu tegak lah gitu. Kita kan seperti saya katakan, kita tidak menyerang institusi, tapi berharap kalau ada oknum yang bersalah, ya tentu diperbaiki lah, kan gitu. Upaya hukum yang sekarang kita lakukan adalah melaporkan Edi Salihin. Berikut tanggal 12 ada lagi yang akan kita laporkan. Nanti di minggu depan lagi ada. Sampai panjang ini. Karena itu begitu banyak. CCTV itu sudah dibilang rekayasa, bukan lagi dugaan. Ya kan? Lihat nanti. Kan kalau CCTV itu rekayasa ketahuan itu benar, ya kan? Atas dunia siapa itu? Ya kan nanti disebut nama-namanya. Ini kan baru kalau menurut saya dugaan, tapi kalau ahli kita forensik semua katakan rekayasa. Itu memang sudah dalam daftar nama ya. Tapi kan nanti kita bicara dengan ketua umum kita, ya kan, ketua tim kita mengatur langkah apa lagi yang harus kita lakukan. Tapi yang paling penting ini langkah pertama sudah, ya. Pertama hakim BG, ya kan, melanggar kode etiknya. Terus sekarang ini Darmawan Salihin. Besok 12, kalian tahu kan? Kepo kan? Nanti dulu. Sebut namanya nanti minggu depan lagi ada beberapa gitu lah. Tetap didukung teman-teman, kasihan Jessica, sudah 8 tahun di dalam, kami sudah bertemu dia, sampai pada titik terakhir kita minta dia mengaku, Pak Utu sudah mengatakan begitu, sebagai syarat untuk mengajukan gerasi supaya bebas, dia tetap nggak mau mengaku, itu soal pendirian Jessica. Baik, kita yang di luar ngapain? Ini yang bisa kita lakukan, gitu kira-kira Mbak. Mengusahakan dibongkarnya kembali kasus ini. Kalau pertanyaannya, mungkin tidak itu. Mungkin. Republik ini pernah satu punya pengalaman empiris tahun 74. Ada Sengkon Karta namanya di Bekasi sana, dituduh membunuh orang, tapi dalam perjalanan setelah 7 tahun, kalau nggak salah, dia bebas. Karena ada pelaku lain. Jadi, peradilan bisa salah nggak? Bisa. Walaupun tadi banyak orang berkomentar, ini sudah PN sampai PK, sudah semua hukumannya sama, Jessica dihukum, tetapi dalam kasus Sengkon Karta juga begitu. Bisa ditemukan ada peradilan sesat, menghukum orang yang salah. Sejumlah pihak menganggap Oto beserta timnya belum mengajukan PK lantaran tidak mempunyai alat bukti baru terkait kasus kopi sianida 2016 silam. Lantas, benarkah Oto Hasibuan akan menunda 2 bulan lagi niatnya untuk mengajukan PK ke Mahkamah Agung demi mendapatkan barang bukti baru dari sejumlah oknum yang dilaporkan? Dan benarkah laporan yang dibuat Oto merupakan titik awal yang krusial demi membebaskan masa depan Jessica dari hukuman 20 tahun penjara yang diterimanya? Sekarang aja kita ajukan PK sih bisa saja. Tapi kan kita ingin mendapat, sekarang saja kita PK sudah cukup sebenarnya. Tapi kita ingin lebih lengkap lagi gitu loh. Kita ingin lebih lengkap lagi. Mungkin kita tidak selesai pemilu lah kali ya, supaya tenang gitu ya. Ya mungkin begitu ya, atau 1-2 bulan gitu ya, kita lakukan. Karena apa? Ada orang berpendapat bahwa kasus ini kenapa tidak langsung PK aja, kenapa harus lapor pidana kan gitu kan? Karena sebenarnya bukti itu kan cukup untuk PK-nya kan gitu. Tetapi kita ingin lebih gitu loh. Jadi tadi kalau kamu tanya berapa lama, ukuran saya sih mungkin 1-2 bulan lagi lah.
Ya sampai karena bukti-bukti yang kita dapatkan itu kita harapkan 1-2 bulan ini kita sudah dapat gitu. Mudah-mudahan tidak ada halangan. Ini kan kejadiannya ini kan karena adanya kejanggalan-kejanggalan, karena ada yang dugaan-dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh penegak hukum kan. Nah sekarang ini kita laporkan, jangan lagi penegak hukum yang ada sekarang ikut-ikutan lagi untuk melanjutkan penyimpangan tersebut kan gitu kan. Nah harapan saya tentunya penegak hukum yang sekarang, para penyidik nanti yang menangani kasus ini supaya lurus lah ya, kita coba kembalikan marwah kehormatan hukum kita itu pada jalan yang benar. Bayangkan Jessica 7 tahun di dalam penjara terhadap suatu hal yang tidak pernah dilakukannya. Coba bayangkan, perempuan loh. Coba bayangkan, sudah saya katakan berkali-kali, dia dimasukkan di sel tikus hampir 4 bulan lebih. Sel tikus itu maksudnya di kamar yang gelap, kecil, di sana ada tikus, kecoa dan sebagainya, ya kan? Di situ 4 bulan. Edi Darmawan Salihin ke Barreskrim Polri, dan yang membuat Otto sumringah lantaran laporan yang dibuat timnya telah diterima oleh pihak kepolisian. Seperti diketahui sebelumnya, laporan tim kuasa hukum Jessica yang tergabung dalam Aliansi Advokat Pembela Jessica Kumala Wongso sempat ditolak lantaran kurangnya alat bukti. Lantas, seperti apa penjelasan Otto Hasibuan atas hal tersebut? Kemarin itu akhirnya kita bikin laporan di Dumas, sudah diterima, ada buktinya, laporan Dumasnya, laporan makalahnya, tapi belum masuk dalam satu LP gitu ya. Nah ini mungkin ada beberapa, sebenarnya kondisinya itu adalah laporan kasus seperti ini kan sebenarnya kan nggak boleh ditolak. Bagaimana ada laporan masyarakat ditolak kan sebenarnya kan nggak boleh dong ya kan. Nah soal bukti kurang atau tidak kan nanti kan itu dalam sebenarnya kepolisian bisa memeriksanya nanti kemudian kan, karena kalau ada yang perlu dilengkapi gitu loh. Tapi nggak apa-apa, ini nanti beberapa hal yang mau kita lengkapi ya kita akan masukkan gitu loh. Tapi karena kita sudah masukkan dua-duanya di Dumas dan buktinya sudah kita serahkan, kita anggap kepolisian sekarang yang harus menyelidiki. Kalau ada yang kurang, sekarang tugas kepolisian sekarang yang harus melanjutkan pemeriksaan ini. Nah kalau nanti tinggal kita menunggu, kalau polisi menganggap ada yang kurang tentang laporan kita, ya kita lengkapi apa gitu. Yang penting buat kita sudah melaporkan, sudah diterima laporannya sudah diterima sebagai laporan pengaduan masyarakat. Dan kalau ada pengaduan masyarakat, ya tentunya kepolisian harus bertindak, memeriksa pengadu. Kemudian kalau dia sudah diajukan, nanti apa yang kurang perlu dilengkapi, kita lengkapi. Tapi menurut kita sebenarnya sudah cukup lengkap ya kan. Sudah ada bentuk-bentuk CCTV-nya sudah kita miliki ya kan. Nah kalau dibutuhkan ahli nanti kita siapkan ahlinya gitu. Ya bagaimana ya, jadi memang yang prihatin terhadap Jessica ini banyak sekali ya. Jadi advokat juga ribuan itu prihatin dan ikut membantu. Nah kemarin itu juga kalau kita kalau sempat diumumkan secara luas itu pasti lebih banyak lagi kan. Tapi teman-teman ini mengetahui ada rencana lapor langsung otomatis datang sana berikap sendiri untuk hadir di sana. Jadi inilah satu bukti bahwa memang mereka itu sungguh menginginkan suatu keadilan buat Jessica gitu. Pun yang berani mengambil tindakan untuk Padahal dulu yang benar. Padahal dulu waktu kasus Sencon dan Karta, dia juga udah dihukum. Cukup lama. Sudah inkrah juga. Cukup lama itu. Cukup lama. Tapi ada hakim agung yang berani mengatakan meskipun dia sudah dihukum dan inkrah, karena ternyata dia tidak bersalah, karena terbukti ada orang lain yang bersalah, makanya dia buatlah lembaga PK. Dia juga permohonan PK-nya dia dibebaskan dia. Itulah hakim yang toh.